Oke, kita mulai, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini dia. sama-sama. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke, Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Ini perasaan orangnya lu kalau ditonjok, adalah kepikiran gitu, aku nggak boleh nonjok, karena nonjok tuh sakit, nggak enak. Gitu. Hmm, Makanya aku karena nggak mau. karena dia terbiasa memahami perasaan orang lain itu tadi ya Kak ya. Oke. Nah, ini pertanyaan bonus nih Kak, karena kepengen kenal dengan Kak Nata dan pekerjaannya sedikit aja lebih dalam. Nah, kalau kita punya ini nih, misalkan punya problem terhadap anak gitu, apakah kita bisa konsul ke semua psikolog atau psikolog yang spesifik kayak Kak Nata gini gitu? Terus kayak case-case apa sih yang biasa Kak Nata hadapin gitu, sehingga kita kalau nyari bantuan profesional itu juga nggak salah sasaran gitu, Kak. Hmm, Oke. Ah, bagus sih pertanyaannya Kak Ari, makasih. Jadi menurutku selama memang ada layanan atau ada akses untuk ke psikolog, itu datang dulu aja. Kalau emang dirasa masalahnya sudah tidak bisa ditanggulangi sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Jadi kalau nunggu, menurutku ya, nunggu cari-cari spesifikasi itu akan Mm-mm. makin lama gitu. Jadi Hmm. yang ada di kota kamu, yang ada bahkan sekarang kan udah ada online juga ya. Mm, Gitu. mm, Jadi kita bisa konsultasi dari jarak jauh melalui online, dan itu yang penting kamu dapat bantuan dulu nih kita gitu. Karena nggak apa ya, semakin lebih cepat ditangani kan semakin baik gitu. oke, Jadi pesan aku sih adalah hmm, ya kalau udah ada tahu psikolog ya coba aja oke. dulu untuk langsung konsultasi. Kemudian tadi spesifikasinya ya, Mm, gitu. mm, mm, Aku nanganin apa mm, biasanya. mm, mm, Kalau mm. aku memang masalah-masalah anak sih, gitu. Masalah-masalah anak, anak tuh siapa sih? Anak itu dari usia 0 tahun sampai 17 tahun 11 bulan. Sebenarnya anak Oke. itu. Jadi sebenarnya anak dan remaja sih Mm, mm, sebenarnya. mm, mm, mm. Oke. Ya, Berarti, mm, tapi nggak menutup kemungkinan misalnya terkait, aku pernah juga gitu klienku ibu gitu ya, ibu dengan anak usia usia remaja misalnya, gimana ya saya komunikasi sama anak, jadi anaknya nggak dibawa gitu, jadi konsultasi online biasa lebih kepada si masalah ibu gitu ya, masalah pengasuhan gitu, oke. itu juga apa gitu. Berarti anak sebagai objeknya ya Kak ya. Jadi yang konsul ibunya juga nggak apa-apa karena objeknya adalah anak gitu ya. Usia 0 sampai 17 tahun ya tadi Kak ya.
Ya, 17 tahun 17 tahun, 11 bulan. 11 bulan. Oke. Soalnya sebetulnya kalau secara kode etik atau aturannya ya di psikolog di Indonesia itu, anak itu kan masih di bawah pengawasan orang tua. Jadi Mm-mm. kalau dia mau konsultasi atau konseling memang atas izin dari orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau Oke. kalau mau dibilang anaknya objek gitu, sebenarnya kalau anaknya apa, kami juga melakukan wawancara dan observasi ke anaknya langsung gitu. Jadi kalau anaknya udah tektokan bisa ajak ngobrol, aku banyak juga anak kelas SD gitu, ya udah aku udah ajak ngobrol. Terus ternyata keluhannya ada juga dari anaknya gitu, ya soalnya mama marah-marah terus misalnya gitu ya kan ibunya mungkin pas aku wawancara nggak kelihatan tuh kayak gitu. Jadi kita bisa melihat masalah menjadi lebih objektif nih dari sisi orang tua maupun dari sisi anak. Apalagi anak remaja tuh kadang-kadang suka kan beda beda pemikirannya. Jadi solusinya yang terbaik untuk semua pihak. Gitu. Oke deh. Berarti kalau misalkan ada masalah terkait anak nakal, anak mogok sekolah, kecanduan gadget, itu udah cocok banget ya kalau misalkan pertolongan profesionalnya ke psikolog anak kayak Kak Nata gini ya. Betul. Oke, Mm-mm. karena sebagai masyarakat awam kayak aku sih kayak ngelihat semuanya tuh sama Kak. Tapi ternyata ketika aku melihat oh ternyata ada spesifikasinya kayak dokter spesialis gitu ya Kak. Nah, kadang Mm. nggak di semua kota ada kadang kayak gitu gitu. Jadi Atau ini atau juga. gini Kak misalnya Mm-mm, psikolog itu ada yang kenalan kita gitu ya, mm-mm, atau mm-mm, di kota kita hanya ada psikolog dewasa. mm-mm, Datang aja dulu nggak apa-apa, atau psikolog yang lain deh, bahkan psikolog organisasi gitu ya, mm-mm, misalnya mm, karena di betul. Mm-mm, kantor. mm-mm, Itu nggak apa-apa, biasanya kita itu kan punya link ya, mm-mm, punya rekamnya dia gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi dia itu bukan buat konseling pertama kita, tapi rujukan. Jadi Oke. kita bisa dapat dari mereka. Ya, soalnya anakku masalahnya gini gini gini. Kamu punya kenalan psikolog anak nggak? Misalnya gitu. Oh ini aja nih bisa online kok dia gini gini gini. Misalnya nih ya nomornya bisa daftar di sini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk begitu caranya. Oke deh, Gitu. jelas banget. Sebelumnya makasih banyak nih Kak, topik kita hari ini tuh membantu banget nih biar yang baru masukin sekolah biar ada bantuannya, ada gambaran mau seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol langsung dengan Kak Nata, bisa langsung ke @pendaran_id ya Kak ya di IG. Di situ boleh dikasih tahu nggak Kak prosedurnya gimana kalau mau daftar? Mhm. Jadi @pendaran.id itu adalah salah satu wadah di sosial media itu untuk konseling online bersama aku dan rekan-rekan aku. Sebenarnya postingan di situ pun juga postingan psikoedukasi tentang anak dan orang tua sih, tentang Mm-mm, keluarga lah gitu. mm-mm. Jadi untuk konselingnya kalau buka Instagram @pendaran.id di situ ada nomor WA-nya. Nah, itu teman-teman bisa klik aja dan kemudian bisa chat sama adminnya kalau mau konsultasi gitu. Biasanya akan ditawarin nih, misalnya hari apa atau mau sama psikolog siapa gitu. Kalau emang udah ada spesifikasi mau ke psikolog siapa ya tinggal sampaikan, tapi kalau emang bebas aja ya tinggal atur jadwalnya gimana sesuai dengan ketersediaannya psikolognya gitu. Jadi tinggal WhatsApp aja sih sebenarnya gitu. Itu kalau yang @pendaran.id gitu. Sebenarnya itu Mm-mm. bukan akun pribadi aku ya gitu, tapi itu Oke. akun aku bersama teman-teman. Nah, kalau misalnya mau praktik offline, yang praktik offline-ku itu di LPT UI Depok atau Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Nah, itu tinggal uh, hubungi aja ke di LPT, Instagram LPT tuh lpt.ui, itu diklik aja, di situ ada link tree-nya ya. Nanti diklik websitenya, kemudian di situ ada pilihannya. Nah, pilihannya ada salah satunya admin eh, LPT UI Depok gitu, kalau nggak salah misalnya gitu. Jadi nanti tinggal diklik, nah itu sama aja WhatsApp admin yang ada di situ, nanti tinggal konsultasi aja apa misalnya kalau emang mau sama aku misalnya boleh bilang begitu, ada jadwalnya di jadwal hari apa nanti di arrange sama adminnya gitu.
Oke deh. Kak, ini satu pertanyaan nih terakhir. Aduh, dari tadi terakhir terus nih. Gak apa-apa, Nah, silakan saja. sebenarnya Kita ya santai. aku adalah perwakilan netizen dan orang awam ya. Sebenarnya mahal nggak sih kalau konsultasi kayak gitu? Konsultasi gitu, sebenarnya mahal tuh relatif ya, Oh iya betul betul itu yang pertama. tergantung gitu. Tapi kalau, eee, menurut teman-teman misalnya, "Duh aku mau konsultasi tapi sebetulnya aku masih nggak tahu sih ini parah apa enggak ya," gitu. Jadi Hmm, maksud hmm, hmm, kayak, hmm. nggak tahu nih ini nggak apa-apa online dulu aja. Online itu kalau yang di aku di Pendaran nih, aku tarifnya, merujuk ke yang aku tahu aja ya, yang punya aku Hmm, aja ya, kalau yang hmm, di hmm, luar aku nggak tahu. hmm. Kalau di pendaran.id itu sebetulnya kalau video call itu 150 per jam gitu. Oke. Tapi kalau mau voice call bisa itu 125 per jam Oke, gitu. berarti masih masih sama kayak dokter ya Kak ya, karena di gambaran masyarakat awam tuh kayak jangan-jangan berapa nih kayak bisa sampai jutaan kayak gitu kan, Oh, apalagi udah. tidak di cover BPJS pula. Oh, enggak Nah, gitu. kayak Tapi gitu. kalau misalnya ya itu kan yang online, kalau yang Mm, offline, kalau yang di LPTU itu 1 jamnya itu harganya 270.000 karena itu Oke, kan offline ya. oke, oke. Datang, jadi pastinya lebih karena gini, kemampuan kita juga untuk mengamati anaknya itu kan terbatas kalau di layar. Mm-mm. Jadi balik lagi, biasanya aku tuh kalau online, ini temenku nih kayak, "Duh aku masih ragu nih, sebenarnya aku tuh, anakku tuh udah bermasalah atau belum ya?" Gitu. "Aku mau ngobrol-ngobrol dulu deh," gitu. Nah itu biasanya nggak apa-apa tuh online dulu, tapi kalau ternyata pas sudah pemeriksaan pertama, kayaknya emang harus ketemu deh, gitu. Nah baru aku ajak ke, bisa nggak jauh nggak kalau ke Depok gitu, misalnya bisa, ya udah ketemuannya offline gitu. Jadi kadang-kadang bisa di-mix juga. Ada yang ketemu, nanti kalau emang udah perlunya tinggal online-online aja, nggak apa-apa. Oke deh, makasih Kak. Ini semakin Hmm, terang ya jasa konsultasi psikologi ya. Semoga bisa membantu ibu-ibu, teman-teman yang perlu apa ya pertanyaan lebih lanjut, lebih spesifik ke ya, anaknya bisa langsung ditangani ke profesional yang memang kompeten ya Kak. Oke itu mungkin pertanyaan terakhir aku janji beneran terakhir Kak. Mungkin ya Allah. ada closing statement dari Kakak. Hmm? Oh, closing statement-nya. Closing statement-nya adalah, hmm, yang pertama, tetap tenang ya ibu-ibu, memang nggak mudah, tapi memang pesanku ya tenang itu biar kita bisa nenangin anak kita juga. Terus yang kedua, tetap semangat kalau misalnya memang lagi hari ini lagi pusing banget dan kayaknya, "Aduh anakku kok nggak bisa aku kendalikan," gitu, jangan lupa maafin diri kita, gitu. Itu yang terpenting, karena baru kita bisa maafin anak nih, gitu ya. Jadi sebenarnya berawal tuh intinya dari kita, kita Iya sih. tenang, kita senangin anak. Kita mau, kok kesal banget sama anak ya gitu ya. Kita harus maafin diri dulu. Oke. Duh ya kayaknya mungkin aku belum selalu hadir nih di dia, makanya dia bertingkah gitu kan. Kita udah Mm-mm. maafin diri kita, baru kita bisa maafin anak. Terus yang ketiga, jangan lupa self care nih ibu-ibu, mungkin bahasanya self care kayaknya udah sering denger ya gitu ya. Iya. Pokoknya self care itu sesederhana kamu ngobrol sama teman-teman kamu Oke. atau sesederhana teman Nonton drakor gitu ya rileks. Kak. Iya, iya, itu juga termasuk self care. Gitu deh pesan aku. Oke, terima kasih banyak Kak Nata. Mungkin ini udah akhir dari acara kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah buat Kakak, mendapat Ya kebaikan-kebaikan Allah. dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Kak. Allah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah juga ibu-ibu. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.